Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin tentang kebersihan alat reproduksi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kebersihan alat reproduksi tentang manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Menjaga kebersihan sudah tentu mendatangkan hal yang positif. Begitu pula dengan menjaga kebersihan alat reproduksi. Adapun manfaat yang diperoleh dengan menjaga kebersihan alat reproduksi sebagai berikut. Yang pertama, membuat alat reproduksi menjadi lebih nyaman. Kemudian yang kedua, terhindar dari bakteri yang membahayakan. Yang ketiga, menghilangkan bau tidak sedap di alat reproduksi. Karena alat reproduksi itu cenderung daerah yang lembab. Jadi kalau tidak bersih, kemudian lembab, maka dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. Kemudian yang keempat, mencegah terjadinya keputihan bagi wanita. Yang kelima, mencegah berbagai resiko penyakit alat reproduksi. Penyakit yang timbul akibat kurang menjaga kebersihan alat reproduksi. Terkadang ada orang yang lalai atau lupa untuk melakukan aktivitas menjaga kebersihan alat reproduksi. Ya, ini biasanya banyak dari kaum laki-laki yang Bapak masih suka lihat, ya. Bahkan Bapak suka lihat ada anak laki-laki yang membuang atau kencing sembarangan di saluran air, ya, tanpa mencuci atau membilas alat reproduksinya setelah membuang air kecil. Ya. Oke, kita lanjut. Kurang menjaga kebersihan alat reproduksi dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, baik yang disebabkan oleh virus, bakteri, maupun jamur. Ya, jadi kalau bisa dijaga karena ini adalah bagian yang sangat sensitif dari tubuh kita, ya, supaya tidak terserang virus, bakteri, atau jamur. Ya, berikut ini adalah penyakit akibat kurang menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang pertama adalah penyakit herpes. Seperti apa penyakit herpes? Herpes merupakan penyakit yang ditimbulkan karena virus. Virus ini akibat adanya luka lecet, berair, dan kemerahan. Herpes dapat disembuhkan tetapi tidak dapat dihilangkan. Infeksi virus herpes umumnya ditandai dengan kulit kering, luka melepuh, atau luka terbuka yang berair. Ini biasanya terjadi di sekitar alat reproduksi. Ya, hati-hati apabila kalian mengalami hal yang seperti ini, ya mudah-mudahan tidak ada, ya. Tapi untuk menjaga dan sebagai informasi, ya, kita harus tahu dan supaya tidak menjadi lebih parah, supaya bisa ditangani oleh dokter, ya. Oke, kita lanjut. Virus ini dapat menyerang siapa saja. Adanya riwayat kontak dengan penderita virus ini dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah adalah faktor yang bisa
meningkatkan resiko seseorang terinfeksi virus herpes. Ini ada salah pengertikan ya, bisa bukan bias. Faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terinfeksi virus herpes. Oke. Selanjutnya, penyakit yang berikutnya adalah kandidiasis. Seperti apa penyakitnya? Kandidiasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur yang bersifat akut dan subakut. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida. Ya, seperti apa penyakitnya? Infeksi ini biasanya terjadi di kulit, mulut, dan organ intim. Jika tidak mendapatkan penanganan, infeksi akibat jamur ini bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Nah, makanya hati-hati apabila terjadi infeksi jamur supaya cepat ditangani ke dokter ya, supaya tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain dan bisa mengakibatkan hal yang lebih parah ya. Ini penyakitnya seram-seram ya untuk kebersihan alat reproduksi. Bapak harap kalian dapat mengerti materi ini dan bisa menjaga kesehatan alat reproduksi kita ya. Oke, selanjutnya adalah penyakit gonore. Seperti apa penyakitnya? Penyakit ini merupakan penderita yang mengalami sakit waktu kencing atau buang air kecil. Ya, penyakit ini disebabkan infeksi bakteri. Penyakit pada pria ini akan menyebabkan keluarnya cairan yang tidak sedap. Penyakit ini dapat disembuhkan dengan antibiotik bila ditangani secara dini. Ya, jadi ini penyakit yang cukup berbahaya juga ya, sangat mengerikan karena bisa keluar cairan yang tidak sedap dari tempat keluarnya air seni ya, atau bahkan bisa mengakibatkan sakit pada waktu buang air kecil ya. Tetapi penyakit ini tetap bisa disembuhkan ya apabila tadi ditangani sejak dini, jadi sebelum terlalu parah ya. Oke. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Untuk materi kali ini cukup ya. Semoga dipahami dan bisa bermanfaat buat kita semua sebagai informasi pada materi hari ini. Ya. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.